Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu kejuaraan dunia Rapid dan Blitz 2022 yang baru akan dimulai hari Senin besok, kita akan coba isi untuk mengulas satu game yang terjadi di event Chessable Sunway Chess International Chess Festival yang sempat kita lewatkan kawan. Hanya ada satu game yang sudah admin ulas. Turnamen ini dimenangkan oleh Kirill Aleksenko asal Rusia kawan. Dari 10 game yang dimainkan, dia tak terkalahkan, memetik 7 kali kemenangan, 3 kali remis, mendapatkan 8,5 poin. Dan performa ratingnya sangat-sangat bagus kawan, menembus angka 2837. Sedangkan elo standarnya sendiri hanya 2672 kawan. Tapi dengan kemenangan ini dia mendapatkan tambahan elo standar 20 poin, tapi masih kurang untuk menembus angka 2700. Sedangkan di posisi kedua, Hans Niemann berhasil mengalahkan Amin Tabatabail lewat tiebreaks, dan Hans Niemann sendiri akhirnya berhasil juga untuk menembus angka 2700 untuk elo standarnya kawan. Oke, itulah sekedar info mengenai juara di turnamen ini, dan permainan yang akan kita ulas tentu permainan dari sang juara Kirill Aleksenko. Banyak game yang bagus kawan untuk kita ulas dari permainan Kirill Aleksenko ini kawan. Tapi saya coba pilih game pada babak kedua berhadapan dengan International Master asal Chile, Fernando Gomez Valenzuela. Langsung ke langkah pertama oleh Kirill Aleksenko, pion E4 dimainkan. Dan Gomez Valenzuela memilih permainan French defense dibalas dengan pion D4, pion D5. Di sini kuda D2 memilih variasi taras dari Kirill Aleksenko. Pada posisi ini kawan, saat bermain dengan permainan taras, pengembangan kuda F6 merupakan pilihan utama. Pilihan nomor 2-nya adalah pion C5. Kalau kuda F6 terlebih dahulu, biasanya pion E5 akan dimainkan, kuda mundur ke petak D7. Kalian bisa melanjutkan pengembangan gajah terang ke petak D3, barulah biasanya seperti biasa pion C5 akan dimainkan oleh hitam. Tapi di sini Valenzuela memilih langkah pilihan nomor 2, langsung bermain dengan pion C5. Dan pilihan utama pada posisi ini bisa akan lanjutkan pertukaran pion E pukul pion D5, atau nomor 2-nya kuda F3 kawan. Kuda F3 ini dipilih oleh Kirill Aleksenko. Dan saya akan tunjukkan kembali alternatif utamanya bagi hitam untuk melanjutkan langkah sebagai bahan referensi belajar kawan untuk kita, untuk admin sendiri. Pion C pukul pion D4 pilihan utama kawan. Pion A6 pilihan nomor 2. Kuda C6 pilihan nomor 3, kuda F6 pilihan nomor 4. Valenzuela memilih langkah utama pion C pukul pion D4 terlebih dahulu. Pilihan berikutnya dari putih adalah pion E pukul pion D5 pilihan utama. Nomor 2-nya kuda ambil balik pion hitam D4. Jalur utama dipilih oleh kedua pemain, pion E pukul pion D5. Diambil balik oleh menteri, ini merupakan pilihan utama kawan. Diambil balik menggunakan pion E, jarang yang memainkan. Memang bertujuan untuk mendapatkan kontrol petak pusat dengan pionnya, membuka juga akses bagi gajah berkembang. Biasanya akan dibalas dengan langkah gajah B5 keluar, ataupun kuda ambil pion ini kembali, ataupun Stockfish juga bisa menyarankan gajah ini berkembang cukup ke petak D3. Bisa juga dilakukan oleh putih. Jarang kawan yang memainkan pion E pukul balik pion putih D5 ini mengambil balik dengan menteri. Ini memberikan keleluasan gajah berkembang ke petak C4 dengan tempo. Tapi langkah ini cukup standar, masih banyak yang memainkan kawan. Menteri mundur ke D6, Kirill Aleksenko rokade, kuda F6, kuda B3. Selain untuk membuka akses bagi gajahnya segera keluar juga kawan, juga menekan pion D4 ini yang sulit untuk di backup lagi. Kuda C6 melanjutkan pengembangan. Bukan hanya untuk membackup, percuma juga karena sudah mendapatkan 3 kali tekanan kawan. Tetap pion ini bisa jatuh, jadi hanya memanfaatkan tempo untuk mengeluarkan perwira saja. Kalau kalian berniat untuk backup dengan pion E5, maka benteng E1 mengepin pion kawan. Kalau kuda C6, gajah F4 pilihan putih untuk meneruskan menekan pion-pion pusat hitam ini. Kalian akan berantakan nanti di lajur pusat karena raja kalian masih belum aman, masih berada di pusat. Jadi hanya kuda C6, kuda B sikat pion D4, dan terjadi pertukaran kuda kawan, diambil balik oleh kuda putih. Gajah E7 persiapan mengamankan raja rokade pendek. Pion C3 memperkuat posisi kuda, dan di sini rokade langsung oleh Valenzuela.
Kirill Aleksenko mengeluarkan menteri ke F3 mengawasi petak B7 kawan. Kalau ditinggal gajah, pion akan jatuh. Menteri mundur membackup pion sekaligus serang gajah. Dan gajah ditarik mundur ke petak B3. Kalian menarik mundur ke petak D3 juga bisa jadi salah satu pilihan. Tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Ditarik mundur ke petak B3, mungkin nanti kalau ada kesempatan ambil pion ini, maka kalau ada serangan benteng, benteng tidak mendapatkan pion yang ada di petak B2, atau tetap mengawasi diagonal terang ini kawan. Pion A5, pilihan Valenzuela melanjutkan langkahnya dihentikan dengan pion A4, barulah sekarang gajah D7, di sini gajah G5. Melanjutkan pengembangan, mengkoneksikan kedua benteng, dan akhirnya tahap pembukaan kedua pemain sudah selesai di langkah ke-15 ini. Sekarang kuda ke D5, tantang Valenzuela, menantang pertukaran gajah gelap atau menantang pertukaran gajah terang dengan kuda D5. Kira-kira mana pilihan terbaik kawan? Pilihan terbaik versi Stockfish gajah ini tetap diamankan mundur ke petak C1. Tapi memilih langsung pertukaran oleh Kirill Aleksenko, gajah pukul gajah E7 diambil balik oleh kuda. Seumpama kalian memilih pertukaran semacam ini kawan, gajah terang sikat kuda terlebih dahulu, maka di sini ya gajah gelap pukul gajah terlebih dahulu kawan di petak G5. Mungkin terlihat kalian mendapatkan pion B7, tapi masih ada benteng AB8. Itulah tujuan tadi gajah ini ditempatkan di petak B3 kawan. Gajah bergeser menantang pertukaran, benteng ambil pion B2, mungkin terjadi pertukaran didahului oleh putih, menantang pertukaran menteri sekarang kawan, bisa jadi, dan mungkin nanti targetnya adalah pion A5 ini. Tapi permainan masih cukup seimbang kawan, mungkin di sini engine hanya menilai keunggulan hitam pada gajahnya saja melawan kuda dalam permainan terbuka ini. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tidak suka dengan variasi gajah terang sikat kuda terlebih dahulu, memilih langsung pertukaran gajah gelap untuk tetap menyeimbangkan kualitas perwira. Diambil balik oleh kuda, benteng F ke E1 dan benteng AD8. Kirill melanjutkan benteng AD1 untuk mengimbangi permainan benteng di lajur pusat menteri B6. Dan Kirill menggeser menterinya ke E3, menempatkan menterinya satu diagonal dengan menteri hitam dan persiapan discover kawan. Memang terlihat menteri juga menghindari ancaman tempo yang mungkin memaksa pertukaran dengan gajah terang kawan. Dan di sini jika kalian tidak berhati-hati langsung menempatkan gajah ini di petak C6 bisa jadi pilihan juga kawan. Kuda akan lompat ke petak F5. Jika kuda pukul kuda kawan, menterinya tewas. Kalaupun di sini menteri ambil gajah terlebih dahulu, kuda juga akan sikat kuda hitam E7. Terjadi pertukaran nantinya kawan. Raja bergeser, di sini benteng pukul benteng diambil balik. Dan kuda sikat gajah C6 diambil balik, menteri keluar ke petak A7, pressure pion di sini, ambil pion ini nanti. Permainan masih cukup seimbang kawan. Tapi seumpama setelah gajah bergerak ke sini, kuda F5, kalian sikat menteri terlebih dahulu, kalian akan kalah kawan, kalah satu kuda nantinya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi variasi ini tidak disukai oleh Valenzuela, memilih langkah kudanya ke petak G6. Benteng F ke E8 juga bisa jadi pilihan. Terlebih dahulu kuda G6 untuk menghindari ancaman itu dari Kirill Aleksenko. Pion G3 kontrol petak-petak gelap agar tidak diduduki oleh kuda hitam ke depannya. Benteng FE8, sekarang pion H4. Pion H6 untuk mencegah pergerakan pion atau memberikan nafas bagi rajanya. Gajah C2 kawan. Incar kuda untuk merusak bangunan pion hitam depan raja. Atau menyerahkan pion dengan ide benteng nanti menyusul dan mendapatkan pion B7. Itulah yang dipilih oleh Valenzuela. Tak ada masalah juga. Benteng B1, menteri A2, benteng ambil pion B7. Tapi dengan keberadaan benteng yang sudah menusuk baris ke-7, kadang kita ketar-ketir juga kawan untuk menghadapi benteng semacam ini. Dan di sini kawan ada pion gratis yang bisa diambil oleh hitam dengan gajah meluncur ambil pion A4, tapi tidak dipilih oleh Valenzuela, memilih kudanya kembali ke F8. Pilihan terbaik tadi ambil pion ini tak ada masalah. Sekarang gajah B3. Menteri hitam menghindar, menteri putih A4 memberikan pressure bagi peta F7. Apakah nanti persiapan juga melakukan pengorbanan kawan untuk membuka baris ke-7 ini, ambil pion ini? Karena coba lihat, pion ini juga mendapatkan banyak tekanan dari putih.
Bentengnya pun siap diangkat naik, digeser mendukung menterinya untuk incar peta F7 juga bisa jadi pilihan bagi putih. Benteng C8 incar pion C3, benteng naik ke E3 melindungi pion sekaligus dukungan menterinya nanti kawan di peta F3. Benteng naik ke peta E7 pertahankan baris ketujuhnya dan sekarang raja bergerak ke H2 untuk menghindari tempo skak baris belakang. Pion E5 dilanjutkan oleh hitam. Setelah 28 langkah, kedua pemain ini melakukan langkah-langkah yang sangat bagus kawan. Tidak ada langkah-langkah kesalahan yang berarti kecuali pion E5 ini yang dimainkan oleh Valenzuela. Cukup logis kawan, mengorbankan satu pion di sini. Tujuannya adalah garbuan yang dilakukan oleh Valenzuela ini. Tapi di sini ada kesempatan putih untuk memetik kemenangan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih di posisi ini kawan. Posisi benteng, menteri dalam posisi garbuan kawan. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa diambil oleh putih? Oke, apakah sudah ketemu? Apakah kalian kalau bermain di pos ronda atau warung kopi dalam posisi kena garbuan seperti ini, kalian korbankan menteri kawan, memilih ambil benteng? Jika kalian memilih langkah ini, saya rasa elo kalian sudah di atas 2500 kawan. Harusnya bisa jadi Grandmaster. Inilah langkah terbaik pilihan Kirill Aleksenko. Tentu dalam permainan standar kawan dengan kontrol waktu yang masih cukup, tentu langkah-langkah semacam ini sudah diperhitungkan matang oleh Kirill Aleksenko membuat langkah pengorbanan menteri. Dan pengorbanan diterima, kuda ambil menteri F4. Seumpama ditolak kawan, hitam memilih ambil balik benteng putih, maka selanjutnya gajah akan meluncur ambil pion F7 skak, diambil oleh menteri, terjadi pertukaran, diambil balik, dan gajah akan tewas oleh benteng di peta D7. Nanti juga putih akan tetap menang dalam permainan endgame kawan. Pionnya masih sangat banyak untuk nanti bisa promosi. Kalau dilanjutkan benteng ambil pion C3, benteng putih ambil pion A5. Dan pion ini sulit untuk dibendung lagi kawan. Hitam hanya mempunyai 2 pion sedangkan putih masih mempunyai 4 pion. Putih masih menang kawan. Kira-kira selain untuk ambil menteri ini, apakah kuda ambil balik benteng ini? Gajah yang di sini juga tewas kawan, percuma juga. Memilih menerima pengorbanan menteri F4, benteng ambil gajah D7 kawan, dan di sini raja bergeser ke H8 menyerahkan kuda F4-nya dan diambil oleh pion G. Artinya pengorbanan menteri tadi mendapatkan kompensasi 1 perwira mayor benteng plus 2 perwira minor. Sebuah pertukaran yang menguntungkan putih kawan. Kenapa kuda ini tidak diselamatkan saja? Kuda ini tidak mempunyai banyak petak lagi kawan. Langkah berikutnya jelas pion ini akan diambil oleh gajah untuk membuka akses benteng untuk sikat pion yang ada di petak G7 nanti. Seumpama bergerak ke sini, ya kuda akan pukul kuda terlebih dahulu kawan dan terbuka baris ke-7 dan ancamannya serius juga ancaman skakmat beberapa langkah berikutnya. Ataupun bergerak kemana kawan kuda ini, bergerak ke sini pun sama kawan, tewas nanti juga kuda ini. Memang terlihat masih bisa di backup oleh raja, gajah akan tetap sikat kuda, diambil balik, pion didorong skak, kalau diambil balik maka ancaman skakmat juga akan lebih cepat kawan. Benteng ambil pion G7 membatasi pergerakan raja, benteng satunya siap bergerak untuk melakukan aksi. Kalau ada benteng diangkat di sini kawan, maka pion G4 juga akan dimainkan. Raja bergeser dan kuda ini juga siap beraksi kawan ke peta F3, tentu saja skakmat. Sangat sulit untuk mempertahankan kuda, oleh karena itu dilepas kawan kuda. Raja bergeser ke H8. Dan di sini Stockfish menyarankan ambil pion F7 dengan benteng terlebih dahulu daripada ambil kuda F4. Tapi tadi Kirill memilih ambil kuda F4 untuk mengamankan materi kawan. Menteri bergeser ke B2, tadi lebih baik menteri langsung ke peta C1, incar pion di sini, incar pion di sini kawan. Tapi memilih dengan langkah menteri ke B2, incar pion yang di sini, raja bergeser ke G2, menteri ambil pion C3, dan gajah sekarang ambil pion F7. Menteri D3 kawan, dan di sini kuda mundur ke peta F3, discover attack. Menteri bergerak, incar pion F4, raja ke G3. Menteri ambil pion A4, kuda manuver, memberikan dukungan serangan ancaman skakmat kawan nantinya.
menteri bergeser turun ke A1, raja bergeser mundur untuk menghindari tempo skak di peta G1. Sekarang pion A4 mulai didorong percuma, gajah G6 membuat Valenzuela menyerah di langkah ke-39. Langkah terbaiknya untuk mempercepat ancaman skakmat adalah gajah ini ditarik mundur kawan ke peta A2. Inilah pilihan terbaik membuat langkah pengorbanan gajah. Kalau gajah ini diterima oleh menteri, ancamannya skakmat. Beberapa langkah berikutnya skakmat kawan. Kalau seumpama ditolak dengan langkah benteng mempertahankan pion G8-nya, maka gajah tetap akan mendapatkan benteng ini dan diikuti langkah berikutnya seperti apa? Ya ancamannya seperti ini kawan, bergerak bergeser ke pusat, diikuti langkah kuda pun bisa skakmat di langkah berikutnya kawan. Di sini benteng bisa bergerak ke sini skakmat. Tapi dalam posisi gajah ke peta G6 ini agak sedikit panjang, perbedaannya 3 langkah kawan. Silakan kalian otak-atik sendiri, manakah langkah berikutnya dari hitam untuk mempertahankan posisi, saya rasa sulit. Anggap saja hitam mendorong pionnya kawan, yang akan dilakukan oleh putih adalah sikat pion yang ada di peta G7. Kalaupun di backup dengan benteng di peta G8, kuda F7 satu langkah malah skakmat kawan. Yang paling logis tadi ya membuat pergerakan dengan pion ataupun dengan menteri. Tapi juga percuma, tetap pion ini sangat lemah. Nanti ancamannya tetap ancaman skakmat yang sulit dihentikan lagi. Oke, itulah kawan permainan ciamik dari Kirill Aleksenko yang memanfaatkan satu langkah kesalahan dari hitam tadi kawan. Sampai langkah ke-28 ini di diagram seperti ini, permainan masih sangat bagus kawan. Masih cukup seimbang walaupun terlihat engine menyatakan hitam mempunyai sedikit sekali keuntungan, sangat tipis, bahkan kita tidak bisa melihat keuntungan apa yang bisa didapat oleh hitam di sini. Tapi sayangnya sudah kehilangan fokus, punya taktik garbuan tadi kawan dengan pion E5 diterima oleh putih, garbu dengan kuda G6 membuat langkah pengorbanan menteri. Memang yang cukup logis tadi seperti ini kawan, diambil balik benteng putih dan selanjutnya bermain endgame semacam ini. Tapi dengan kekalahan jumlah pion ini juga bisa merepotkan hitam ke depan kawan. Semoga permainan dari Kirill Aleksenko tadi dalam pembukaan atau melawan French defense dengan variasi taras bisa kalian coba kawan dengan alternatif langkah di tahap pembukaan yang sudah admin tunjukkan tadi. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.